حضرة النبي وآل النبي بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddus as-salam, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu li itmami akhlaqil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina الداعي إلى دار السلام وعلى آله وصحبه وصابر السلام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الزحام. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه. Bapak Ibu jamaah majelis Masjid Ar-Rahman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kembali Allah memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, yang mana tadinya kita dimampukan oleh Allah melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan niat i'tikaf, duduk sambil menuntut ilmu agama hingga terbitnya matahari. Mudah-mudahan kesemuanya ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, menjadi sebab dosa-dosa kedua ibu bapa kita pun diampuni oleh Allah, dan menjadi sebab jalan kebahagiaan kita di dunia, terlebih kebahagiaan yang hakikat selama-lamanya di akhirat kelak. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah wa athabakumullah, Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan kembali di dalam kalam hikmahnya yang selanjutnya, ujar beliau, laisa kullu man thabata takhsisu, bukanlah setiap yang tetap akan kekhususannya, akan kelebihannya, akan kekaromatannya. Kamula takhlisu, itu menandakan daripada murninya dan ikhlasnya. Ujar sidin, bukan yang dinamakan tetap. Arti tetap di sini berpegang teguh pada jalan Allah yang sesungguhnya, dengan dia mengekalkan atau mengharap tetapnya daripada kekhususan, kelebihan, kekaromatan yang Allah berikan, yang kesemuanya itu rentan mendatangkan rusaknya keikhlasan. Bahasa simpelnya begini, kalau pian dikasih hadiah
Sebanyak hadiah yang dia dapatkan itu kadang-kadang melupakan dengan yang memberi hadiah. Coba lihat tingkat anak-anak. Dia dikasih mainan, dia asik dengan mainannya, lupa dengan dia yang memberikan mainan. Rentan seperti itu bagi orang yang hanya dalam hidupnya mengharap kelebihan, mengharap karomat. Sedangkan karomat itu, Bapak Ibu, ujar Imam Al-Rifai, beliau mengatakan, laisa yarghabu ila al-karamat wa khawarikil 'adat, bukanlah yang namanya mengharap daripada karomat dan menyalahi adat kebiasaan manusia itu sebagai tujuan. Fa innal awliya, maka sesungguhnya para wali itu pun, kata beliau, yastatiruna minal karamat, mereka berusaha untuk menyembunyikan yang namanya karomat. Kama tastatirul mar'ah minal haid, sebagaimana perempuan menyembunyikan haidnya. Oh ya jemaah, kembali pada bahasan yang semalam, minggu yang telah lewat, kalau ada salah pernah disampaikan di sini. Punya pian misi barang yang berharga, kada pian tonjolakan, kada pian tampakakan sembarangan. Mun pian tampakakan sembarangan, dipikirkan maling. Pian pakai emas sampai ke siku. Emasku, itu mengundang maling, mengundang kejahatan. Maka orang yang seperti ini yang menyampaikan barang berharganya dengan mudah dan gampang, orang yang tidak mengerti barang berharga. Begitu juga karomat, kelebihan, kekhususan yang Allah berikan, para wali menutupinya. Andai saja nampak, bagaimana Ustaz? Ada di antara wali yang karomatnya nampak, maka yang nampak itu pun datangnya tanpa diinginkan oleh mereka. Allah menampakkan karomatnya dengan seperti, maaf, tiba-tiba menghilang atau punya zilal, punya bayangan, punya tubuh yang banyak, ya kan? Atau bisa terbang dan lain sebagainya. Itu hanya sebagai senjata untuk dakwah mereka ketika melawan orang-orang ahli sihir, orang-orang yang mengandalkan kelebihan daripada dunia hitam. Tapi kalau dalam kesehariannya tidak menginginkan mereka yang namanya menimbulkan karomat. Coba lihat kalau wali itu menimbulkan karomat tiap harinya, pesugihan. Datang pada wali itu minta duit CM, dengan karomatnya coba CM, ya kan? Akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan masyarakat awam, orang yang seperti kita ini terpatok kepada karomatnya saja, tidak lagi terpatok kepada ibadahnya si wali. Akhirnya wali berikan pengamanan supaya kayak karomatnya tinggi. Itu aja yang ditujunya. Ya, tidak lagi menuju Allah yang memberikan karomat. Ketahuilah Bapak Ibu rahimakumullah, karomat itu kan terbagi dua sebenarnya. Ada hissiyah, ada ma'nawiyah. Ini pembagian daripada ulama tasawuf. Apa karomat hissiyah? Karomat hissiyah itu datang tiba-tiba tanpa didasari dengan keistiqomahannya. Tiba-tiba datang dengan sendirinya oleh karena kesolehannya atau dengan kebaikannya yang belum masuk kepada ranah orang arifin, hanya masih orang salikin. Nah, contoh yang tiba-tiba sidin ini didatangi orang ini meminta untuk ditawarkan banyak. Ya, ujar sidin, aku bisa tahu. Jadi orang tidak berbodas.
didesak oleh yang minta bagi tolong guru, tawarkan. Dalam hati guru itu sumpah, aku di sini bergerak di sini. Ya, tapi didesak. Bismillah. Tiba-tiba kabul. Dengan fajaah, dengan dadakan kabul doa orang tadi. Padahal sebelumnya orang ini belum lagi menjalani jalan keistiqomahan yang optimal. Kenapa? Karena karomah itu sebenarnya buah dari istiqomah. Karomah yang selamat itu buah dari istiqomah. Nah, naik ke karomah yang kedua ma'nawiyah. Ini karomah yang selamat, yang tidak rentan timbul rasa ujub, yang tidak rentan timbul rasa ingin pamer. Itu karomat ma'nawiyah. Karomat ma'nawiyah ini adalah dengan cara istiqomah dalam ibadahnya. Kan sudah dikatakan pada pertemuan yang telah lewat juga saat di dalam manaqib Syaikhman itu kan satrul awal wajib, menutup awal itu wajib, namun satrul karamah wajib. Menutup karamah itu bagi wali hukumnya lebih wajib daripada menutup awal. Allah. Jadi ketika pian diberikan kelebihan, dan kelebihan itu pian anggap sebuah harapan pian yang pian minta kepada Allah, ya Allah tetapkanlah kelebihan ini. Seumpama kelebihan pian bisa hilang dari sini timbul ke Mekah, ya kan? Ini pernah ditanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami kepada muridnya, wahai guru, wahai Syekh, bagaimana menurutmu, pendapatmu tentang seorang yang bisa hilang dari negeri kita, tiba-tiba ada di Mekah? Jawab Syekh Abu Yazid Al-Bustami, aku tidak heran, karena iblis itu satu langkah bisa keliling dunia. Aku ada heran Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Yang aku heran itu apabila orang itu bisa istiqomah. Aku lebih heran itu. Nah, jadi ini diberikan peringatan kepada kita Bapak Ibu, jangan cepat terpesona, jangan cepat takjub yang mengakibatkan kita tergelincir. Umpama dia tiba-tiba mendengar ada orang ya yang pengabulan, atau ada orang yang bisa menerawang, ada orang yang bisa menunjuki jalan rezeki yang usaha pian dan pian sukses, ya kan? Pian lihat dulu kelebihan yang selamat adalah dari buah dari hasil istiqomah. Kalau sudah istiqomah ibadahnya, kalau sudah istiqomah dalam ketaatan dan akhir selamat pian. Tapi kalau orang ini kada sembahyang, puasa kada, ada juga puasa sembahyang juga, bahasa apa bahan itu. Kadang-kadang puasa, kadang-kadang sembahyang. Orang Jumatan sering ngetek merokok mah. Kalau ada sembahyang di Mekah, anak bunuh tidak tersanggul nih kisahnya. Padahal kayak Datuk Sanggul, kayak Datuk Dahar, mereka melakukan jalan spiritual yang tiba-tiba ada di Mekah seperti itu, mereka pun tidak menghendakinya. Karena situasi kondisi pada saat itu maaf, dibandingkan dengan kondisi kita saat ini beda jauh. Wayah ini nih maksudnya. Sekarang ini nih zamannya kita. Masjid di mana-mana ada. Iya. Masjid di mana-mana ada. Hendak tulak ke Makkah, ya. Kada sekali orang bahari. Aduh, ini ngali hayu sudah. Lebih ngali daripada orang bahari. Akhir zaman datang. Ya Allah. Lalu bagaimana menyikapinya Ustaz? Kalau kita dihadapkan orang yang punya kelebihan seperti ini, maka lihat aja belakangnya, di balik layarnya, apakah dia istiqomah, apakah dia ibadah, apakah dia taat, supaya kita selamat datang kepada orang itu. Kenapa? Karena wali itu terbagi dua, Bu. Wali itu terbagi dua, Pak. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Wali syaitan di dalam Al-Quran kan disebutkan oleh Allah. Apa ujar Allah? Walladzina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun.
kafir, ya kan? Siapa orang kafir? Yaitu orang yang menjadi walinya tagut. Tagut itu siapa? Ya syaitan dan iblis. Jadi pembunuhan orang kafir itulah wali-walinya hubungan syaitan dan iblis. Mereka visi misinya apa di dunia ini? Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, mengeluarkan manusia dari cahaya menuju kegelapan. Yang sudah dapat hidayah ditariknya supaya terjumus. Halus banyak siasat iblis dan syaitan. Halus. Apalagi normalitas manusia ini kadang omongan yang aneh-aneh langsung kaku. Betul atau ya? Mudah kaku. Oh, bisa menggandakan duit. Ya kan? Padahal yang menggandakannya tidak suki baru. Ya Allah. Jadi kalau dihadapkan dengan orang-orang seperti ini, ingat akan bilang bahwa apabila dia melenceng daripada ketaatan dan keimanannya, maka di dalam hati dia cukup tidak mengikutinya dan tidak mengaguminya. Aplikasikan tidak mengikuti, hati dia tidak mencintai, apalagi menghormatinya. Jauh aja harus tetapi dipahami. Kenapa? Semakin dia tahu, semakin terlena dan dia semakin kaku. Padahal ujar Allah, ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itu wali-walinya syaitan adalah penghuni neraka yang kekal abadi. Oh, pada cukup Ustaz, ada lagi dalam Al-Quran banyak tentang dalil walinya syaitan itu banyak. Di antaranya juga disebutkan inna syaitan la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya syaitan itu mewahyukan kepada wali-walinya. Jadi ada yang dapat wahyu, tapi wahyu dapat dari syaitan. Ya kan, yang ngaku nabi, yang ngaku malaikat. Kenapa? Ya tadi terpesona dengan kekaguman, kelebihan, yang dikira dia itu karomat yang menyelamatkan, padahal karomat yang menggelincirkan bagi dirinya hingga dia masuk dalam golongan pasukan syaitan, walinya syaitan. Untuk apa syaitan mewahyukan kepada wali-wali mereka? Liujadilukum, untuk supaya kalian itu berdebat dengan mereka. Fa'in ata'tumuhum, maka jika kalian mengikuti mereka, nah ini paling bahaya. Innakum la musyrikun, sesungguhnya kalian masuk tergolong orang syirik. Bahkan biarlah lucunya di era yang milenial ini, orang-orang pintar itu tempat juga. Ya, orang-orang yang intelektualnya tinggi tempat juga. Contoh kayak dulu kasus Ahmad Musaddiq, ya kan? Yang mempatinya kan orang umur, banyak orang pintar. Maksudnya orang di sini, di lain pun menyambat sini lah. Kenapa? Ya tadi pintarnya dikendalikan oleh hawa nafsu, mudah kabur, mudah takjub. Biar nih istiqomah, sembahyang subuh berjamaah, istiqomah biar itu lebih besar daripada 1000 karamah. Biar istiqomah baca sholawat, bacaan sholawat biar yang istiqomah itu lebih besar daripada 1000 karamah. Itu Imam Ali Zainal Abidin selama 40 tahun Bapak Ibu membawa sekarung gandum setiap malamnya untuk dibagikan ke rumah fakir miskin, dan tidak ada yang mengetahui bahwa yang meletakkan gandum di muka rumah fakir miskin itu adalah Imam Ali Zainal Abidin. Tidak ada yang mengetahui sampai beliau wafat, ditemui di badan beliau di belakang Umar, dan diketahui setelah wafatnya tidak ada lagi yang menghendaki makanan atau gandum tadi. Itu karomat. Coba lihat dibaca di dalam manaqib Syekh Semar, dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani, dalam manaqib Sayyidah Khadijah, dalam manaqib para wali yang di depan
wajib keistiqomahan orang yang bisa istiqomah. Nah, Bapak Ibu rahimahumullah wa azabakumullah. Seumpama lagi datuk kita ke Lampaian, ya baca manakibnya. Dari awal manakibnya kan itu diceritakan mulai dari halus beliau hobinya kaligrafi, ya. Hobinya kaligrafi, punya kecerdasan dalam ilmu agama sehingga Raja Banjar terpalu dengan beliau, ditarik ke Raja Banjar dan disekolahkan, lalu akhirnya beliau dikawinkan. Setelah dikawinkan diberangkatkan ke Mekah. Di Mekah berapa tahun, 30 tahun lebih beliau menuntut ilmu, ya. Sampai akhirnya manakib terakhir hanya sedikit juga yang ditampilkan kaum sini, yang dalam artian khawarikul adanya, yang menyalahi normalitas manusia yang bisa ini bisa itu, pandangan manusia yang suka tajuk kepada itu hanya sedikit yang ditonjolkan di dalam manakib beliau. Yang paling tonjolkan ibadah beliau, mujahadah dalam menuntut ilmunya beliau, ya. Manakib Bapak Guru baca mulai awal, ada langsung diucapkan dengan karomat sini belajar Bapak Guru siapa, mulai lagi halus sini disusui dengan birunya, indahnya daripada Bapak Haji ada tungguliran. Padahal kan ada dalam satu cerita beliau sudah mulai dari itu mendapatkan kasyaf hissi, ya. Nah, itu tidak diceritakan di awal, terakhir. Jadi utamanya karomat, kekhususan yang selamat adalah istiqomah. Jadi apabila ada di antara kita yang menuntut karomat, diberikan oleh Allah akhirnya itu karomat, lalu dia minta kekalkan, minta tetapkan karomat itu, ketahuilah, kata Imam Ibnu Athaillah, orang itu tidak sempurna ikhlasnya, karena tujuannya bercampur. Sedangkan istiqomah maknanya luzum an ta'atillah. Istiqomah itu lazim selalu taat kepada Allah. Apa yang dilakukannya selalu menghantarkan kebaikan. Kalaupun dia terkhilaf, dia tersalah, karena dia manusia, wali juga manusia, tuan guru juga manusia, habib juga manusia. Namun orang yang mendapatkan kedudukan istiqomah, dia langsung taubat kepada Allah dan menyesali kesalahan yang terkhilaf, dosa yang besar Bapak Ibu. Hari ini dia melaksanakan sholat duha umpama 8 rakaat, 2 8 rakaat. Besok tiba-tiba hanya kalau melaksanakan 4 rakaat, malamnya nangis. Ya Allah, apa yang terjadi pada diriku hari ini lebih kurang daripada hari kemarin. Nangis. Dosa apa yang membuat aku tidak bisa melakukan keistiqomahan yang semalam aku lakukan 8 rakaat, hari ini cuma bisa 4 rakaat. Itu hanya sudah nangis. Kita yang wajib ditinggal tertawa. Membayar subuh melayu tertawa. Abahnya selain subuh melayu, ada tokoh menyaina kan itu kamu. Tapi kalau dia subuh banget melayu, dia langsung menangisi, menyesali, istighfar, langsung mengkobok, karena dia sadar kullu bani Adam khata'un. Dalilnya setiap anak cucu Adam, manusia itu pasti punya kesalahan. Khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang kesalahan adalah yang cepat minta ampun. Kesimpulannya, orang baik bukan berarti orang yang tidak punya salah. Orang baik adalah orang yang ketika punya salah dia cepat menyesali dan meminta ampun. Itu orang baik. Allah, Nabi kita Muhammad masuk, beliau tidak mempunyai dosa, itu saja beliau bertobat tiap hari kepada Allah 100 kali. Kita yang
langsung yang tidak terlepas dari dosa, kadang mau tobat kepada Allah, bahkan menuntut yang lebih kepada Allah, menuntut karomat, padahal karomat kadang boleh dituntut. Wali itu kadang pernah dalam doanya minta karomat, cari biar buku semua kitab ada pada doa wali minta karomat dada. Ya, dada doa wali itu minta ya Allah maksudna minal karomat dada. Doa bagus pula Allahumma inna nas'aluka taubah wal maghfirah wal taufiq wal hidayah wal istiqamah. Doa wali. Ya. Bahkan doa Nabi pun ya, beliau meminta yang bahkan kadang bisa kita minta. Apa? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa hsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, yang Nabi hidupkan orang miskin, matikan dalam keadaan miskin, dan nanti kelak dikumpulkan bersama orang miskin. Ayo, ada yang akan mengamalkan doa itu, angkat tangan. Ada yang akan mengamalkan doa mudahan miskin, angkat tangan siapa? Intinya dari perkataan Imam Ibnu Athaillah ini, suatu keistimewaan bisa jadi sebagai ujian. Keistimewaan, kelebihan, karomat itu bisa menjadi ujian keikhlasan dalam menjalani kehambaannya kepada Tuhan. Sedangkan wali tadi disebutkan mereka menjalani jalan menuju jalan Allah, ketika diberikan karomat saja timbul karomat itu di balik pandangan manusia secara umum di rumahnya, di balik dinding rumahnya dia menangisi, takut kalau pindah ini hanya istidraj, takut kita dapat kelebihan. Buka handphone, perhatikanlah Bapak Ibu, inilah bukan sihir, bukan sulap. Ya kan? Bukan sihir, bukan sulap. Coba lihat, bimsalawin, apa cus, langsung ubah yang tadinya kertas jadi kelinci umpamanya. Kenapa dia melakukan seperti itu? Pertama, itulah tujuan hidupnya, hanya ingin kelebihan, hanya ingin keistimewaan, hanya ingin sesuatu yang menyalahi adat daripada manusia biasa. Coba lihat balik, adalah bikin pertunjukan karomat. Adalah wali bikin pertunjukan karomat. Yang wali umpama ini pakai ayo, siapa yang paling hebat? Karomat atau sihir? Coba lihat, cus, dada. Sayyidatuna Maryam, ibunya daripada Nabiullah Isa alaihissalam, ya kan? Dan dengan karomat salah satunya adalah Sayyidatuna Maryam. Beliau bukan nabi, ya kan? Beliau bukan nabi, tapi mendapatkan kelebihan apa? Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah. Ujar Nabi Zakaria, setiap aku masuk ke dalam mihrab, aku dapati ada makanan. Bingung Nabi Zakaria, di mana ini makanan datangnya? Padahal makanan itu tidak ada di negeri itu. Lalu bertanya Nabi Zakaria kepada Sayyidatuna Maryam, qala ya Maryam anni laki hada. Sesungguhnya dari mana engkau mendapatkan ini makanan? Dijawab oleh Sayyidatuna Maryam, qalat wa min 'indillah. Di karomat sadar ini daripada Allah. Coba orang yang tempat karomat lupa dengan yang memberikan karomat, dan karomat ini yang tidak dikehendaki wali andai pun diberikan oleh Allah mereka tidak mengelak. Nah kembali kalau dia sudah menginginkan karomat lalu akhirnya dipuji oleh orang yang hebat, aku ini wali, wali apa tahu juga, setan alhamdulillah. Intinya Bapak Ibu, jangan sampai kita mengutamakan keinginan hasrat kita untuk mendapatkan kelebihan saja, tapi jadikanlah diri kita menjadi hamba yang lebih dengan keistiqomahan. Allah pasti akan kasih kelebihan, dan kelebihan
meningkatkan keimanan dan akidah kita. Akhirnya kelebihan yang Allah beri sebagai sarana tambah dekatnya kita kepadanya, bukan menjadi sarana tambah jauhnya kita dengan Allah. Mudah-mudahan setiap yang diberikan oleh Allah menjadi jalan untuk kita tambah syukur, tambah dekat, tambah paham bahwa sebenarnya tujuan kita adalah Allah. Zikirnya yang biasa dibawa Abu ya setiap subuh Ahad ya. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi, cukup bagi ulun Allah Tuhan ulun, cukup bagi ulun Allah penolong ulun, cukup bagi ulun segala-galanya adalah Allah buat ulun. Artinya kalau sudah cukup ada lagi yang lain. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di dalam hati ulun kecuali Allah. Ada belum betapa dia pas orang menerangkan masalah ketuhanan kayak Ustaz orang yang tenggelam di dalam lautan fana fi Rasulillah, fana fi syekh, dalam hatinya gurunya aja, di dalam hatinya Rasulullah aja. Maka kan yang boleh dalam hati itu selain Allah. Maka jawabannya mudah. Yang menghantarkan pian itu bisa mengosongkan hati, kecuali dalam hati pian ada Allah, adalah mereka para guru, mereka Rasul. Lalu orang yang menjalani tahapan fana fi syekh naik kepada fana fi Rasulillah, akhirnya dia fana fillah. Kalau sudah fana fillah naik makamnya baqa billah. Ahbabuna fillah qaum baqa billah wa aqsamu billah. Allah syafirman waliullah ma fi qalbi ghairullah. Mereka para gurulah yang mengantarkan kita sehingga hati kita tidak ada kecuali mereka Nabi, mereka Nabi kita Muhammad SAW sebagai wasilah utama, wasilah utama yang mengantarkan kita ma'rifat kepada Allah. Nur Muhammad sallallahu. Ya, bagaimana kita bisa ma'rifat kepada Allah kalau kadang melewati sebab cahaya Nabi kita Muhammad yang Allah jadikan. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah sebenarnya kecuali Allah. La ilaha illallah itu menurut Imam Sanusi kalau memaknainya tiada Tuhan selain Tuhan salah. Satu, tiada Allah melainkan Allah, dua sudah. Yang ketiga, tiada Allah kecuali Tuhan, salah, luput. Yang keempat, tiada Tuhan melainkan Allah, juga salah. Kok bisa? Yang benar kata Imam Sanusi, tiada Tuhan yang disembah sebenarnya kecuali Allah. Itu hakikat la ilaha illallah. Kalau sebelum dia katakan tiada Tuhan melainkan Allah, Tuhan yang mana? Berarti termasuk Tuhan yang luput. Ya, Imam Sanusi sangat teliti dalam mendudukkan makna la ilaha illallah. Makanya kan makna la ilaha illallah la bihaqqin illallah, la mawjuda bihaqqin illallah, la maqsuda bihaqqin illallah, la matluba bihaqqin illallah. Bihaqqinnya itu yang ketiga. Ya. Tiada Tuhan yang sebenarnya berarti yang wujud itu hanya Allah, yang lainnya tidak wujud. Allah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah wa azabakumullah. Mudah-mudahan sudah isyarat kita duduk di dalam majelis ini, apa yang diberikan oleh Allah ilmu melewati kitab ataupun kalam daripada kekasihnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menjadi pencerahan bagi kita untuk memilah dan memilih bagaimana langkah hidup kita yang selamat atau tidak selamat. Maka apa yang selamat kita tuju, kita ambil, kita gapai. Yang tidak selamat mari kita perlahan untuk menghindari dan menjauhinya. Bahkan
kemudian untuk melatih imannya, apakah dia terpaku hanya kepada karomatnya ataukah insya Allah dia tetap mengingatku yang telah memberikan karomat. Jangan sampai menjadi seperti anak kecil yang dikasih mainan dia lupa dengan kuitannya yang memberikan mainan. Dia dikasih rumah, dia dikasih mata, dia dikasih harta, dia lupa dengan kuitannya. Maka inilah anak kecil yang tidak tahu adab, yang tidak tahu cara balas jasa, agar mengingat siapa yang memberi. Itulah yang dikhawatirkan oleh Imam Ibnu Athaillah, bahwa ketika diberikan kelebihan, dudukanlah kelebihan itu adalah semata-mata hari-hari min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku, bukan kelebihanku, bukan keistimewaanku, bukan karamatku, tapi ini pemberian anugerah karunia daripada Allah yang menjadi sarana kita untuk berbahagia dengan Allah. Mudah-mudahan amin, Allahumma amin. Minta maaf, minta halal, minta ridha Allah ya dan wajib, dan panjang umur sehat afiat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.